Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amir Hidayat di channel Aku Anak Petani. Pada kesempatan sore hari ini di sini kita sedang melakukan proses pemberian asam humid pada lahan TOT atau tanpa olah tanah, yaitu lahan janda. Biasa kita sebut seperti itu. Nah, untuk langkah-langkah pertama kita setelah melakukan proses persiapan lahan, kita pencabutan, kita melakukan proses pembersihan gulma pada lubang-lubang, dan kita lakukan proses penggejikan pada lubang-lubang tanam. Baru kita akan melakukan proses pemberian, yaitu pemberian asam humat atau humid asid. Nah, untuk pemberian merek dagang asam humat itu bebas untuk kawan-kawan. Yang terpenting kita melakukan pemberian asam humat, yaitu ada skala persen, ada asam humat yang 50% dan lebih ke atasnya lagi ada yang 90% murni. Nah, untuk yang saya gunakan yaitu asam humat yang murni 99%, hampir 100% yang akan kita gunakan nanti kita kotorkan ke dalam lubang tanah. Kemudian setelah pemberian asam humat, kita juga melakukan pencampuran pemberian asam humat itu dengan mikroorganisme dari mol rumba. Nah, untuk yang belum mengetahui tentang mol rumba bisa dicek pada video yang ini. Nah, nanti ada penjelasan tentang mol rumba, yaitu mol rumba itu perkumpulan mikroorganisme. Kita membudidayakan mikroorganisme yang ada pada lahan gambus atau lahan-lahan tanah humus itu yang berada pada hutan maupun di daerah perakaran bambu. Karena di situ banyak mikroorganisme yang kumpul, kita ambil sebagian, baru kita budidayakan. Kemudian kita baru pindahkan ke lahan pertanian kita setelah mikroorganisme itu membelah sel atau berkembang biak secara mantap lah yang jelas. Nah, kemudian untuk setelah pemberian mol rumba, kita campurkan dengan asam humid itu tadi, baru kita aplikasikan ke lahan. Nah, untuk proses pengaplikasiannya yaitu sebelum kita melakukan penanaman itu 10 hari sebelum tanam. Dan untuk proses pemberian asam humidnya lagi boleh kita barengkan dengan pupuk kimia, kita pengocoran lewat pupuk kimia, kita gabungkan dengan asam humid itu. Karena sifat dari asam humid itu tidak merusak ekosistem alam, atau bisa dibilang itu nggak bakal merusak mikroorganisme yang ada, nggak bakal merusak tanah, karena dia organik, terbuat dari proses-proses yang lebih canggih lagi, yaitu dari alam untuk alam. Mungkin untuk manfaat asam humid itu sedikit saja yang akan saya jelaskan. Karena apa? Kalau dijelaskan semua itu terlalu panjang, nanti kita akan buatkan video tersendiri tentang asam humid. Yang menurut pengalaman pribadi atau pengetahuan pribadi saya, asam humid itu mampu menetralkan pH tanah. Dia mampu meningkatkan itu pH tanah itu agar tetap stabil. Jadi kalau kita berikan asam humid, nanti pH itu akan terjaga konsistensinya dalam tanah. pH itu tetap bisa normal gitu, maksudnya nggak ada down yang jelas. Karena kita tahu kalau kita menanam sawit pasti ada downnya, pH itu pasti ada. Kemudian yang kedua yaitu mampu mengikat unsur hara pada tanah. Jikalau kita sudah memberikan pupuk kimia, misalnya ada pupuk NPK 16 dan lain sebagainya, kita aplikasikan, ternyata tanaman kita itu belum mampu untuk menyerap tanamannya. Kenapa? Dia belum melakukan proses penguraian pupuk itu sebagaimana mestinya harus diuraikan terlebih dahulu dengan bahan-bahan seperti asam humid, kemudian diuraikan oleh mikroorganisme. Jadi yang kita maksud tadi yaitu agar penguraian pupuk kita yang kita berikan itu lebih mantap lagi, lebih bisa full dimakan oleh tanaman. Kemudian untuk manfaat selanjutnya yaitu tentang makanan mikroba. Jika mikroorganisme yang ada tanah itu kita tidak beri makan, ibaratnya dia bisa mencari makan sendiri. Namun yang kita harapkan itu mikroorganisme itu akan menjadi lebih kuat lagi dan tangguh kan. Nah, kita beri makan. Nanti kalau dia memang sudah kita beri makan, kita suruh dia untuk berkembang biak lah yang jelas. Nah, itu nanti mampu untuk menyuburkan tanah kita, mampu melindungi tanaman kita dari patogen-patogen, sehingganya hasil dari proses kita berjuang tadi untuk mengembangkan
mikroorganisme itu tidak akan sia-sia. Jadi dia tetap ada dalam tanah dan mampu mencarikan makanan tanaman kita itu. Kemudian yang selanjutnya ada juga itu mampu untuk mengatur KTK tanah. Nah, KTK tanah itu apa? Tingkat kapasitas tukar kation tanah. Jadi di tanah itu ada beberapa macam yaitu faktor-faktornya, dan yang kami ketahui yaitu KTK. Jikalau KTK-nya memang stabil, nanti unsur hara itu terikat dan bisa dimakan. Kalau KTK-nya rendah, nah itu akan sulit, tanaman akan ungkring-ungkringen meskipun di dalam tanah itu ada unsur hara, tapi tidak bisa diserap. Nah, seperti itu. Mungkin penjelasan itu yang dapat saya sampaikan, selebihnya kurang saya mohon maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Nah, oke. Untuk saya pribadi saya mengucapkan maaf. Saya Amir Hidayat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.